Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Stefani Angelika, NPM terakhir 333 dari kelas Teori Administrasi Negara I041. Menurut saya, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dianalisis menggunakan konsep networking governance karena pandemi merupakan persoalan publik yang bersifat kompleks, lintas sektor, dan tidak dapat diselesaikan oleh salah satu aktor saja. Nah, COVID-19 ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial, ekonomi, dan tata kelola, sehingga menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, media, dan aktor internasional. Dalam kondisi yang seperti ini, pendekatan birokrasi hierarkis yang kaku menjadi kurang efektif, sehingga Indonesia mengembangkan pola tata kelola berbasis jaringan yang menekankan koordinasi, kerjasama, dan saling ketergantungan antar aktor. Dalam praktiknya, pemerintah pusat berperan sebagai pengarah utama kebijakan dengan menetapkan regulasi, strategi nasional, dan standar penanganan pandemi seperti PSBB dan PPKM, serta program vaksinasi nasional. Kementerian Kesehatan menjadi aktor teknis utama dalam pengendalian kesehatan masyarakat melalui pengujian, pelacakan, perawatan, dan penyediaan layanan kesehatan. BNPB menjalankan fungsi koordinatif lintas kementerian dan lembaga, khususnya pada fase awal pandemi, sehingga kebijakan penanganan tidak berjalan secara sektoral. Nah, meskipun pendekatan networking governance ini memungkinkan kolaborasi yang luas, pelaksanaannya di Indonesia itu menghadapi berbagai hambatan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak selalu sejalan dan berjalan dengan harmonis, terutama pada awal pandemi ketika terjadi perbedaan persepsi kebijakan dan keterlambatan tentang komunikasi. Kapasitas daerah yang tidak merata, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur kesehatan juga mempengaruhi efektivitas jaringan. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik akibat informasi yang tidak konsisten serta maraknya hoax menjadi tantangan serius dalam membangun kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Nah, model networking governance ini yang berkembang dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia cenderung bersifat multi-level dan lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah terhubung dalam jaringan kebijakan, sementara sektor swasta dan masyarakat sipil, media, dan aparat keamanan berperan sebagai mitra strategis dalam implementasi. Model ini tidak sepenuhnya menggantikan struktur birokrasi, tetapi melengkapi dengan mekanisme koordinasi berbasis jaringan yang lebih adaptif terhadap situasi yang krisis. Dengan demikian, penanganan COVID-19 di Indonesia mencerminkan praktik networking governance di mana keberhasilan itu sangat bergantung pada kualitas kolaborasi, komunikasi, dan kepercayaan antar aktor dalam jaringan tata kelola publik. Untuk yang kedua, program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting dapat dianalisis menggunakan paradigma New Public Governance, karena program ini menempatkan pemerintah kota bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai pengelola jejaring kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam paradigma NPG, pelayanan publik dipahami sebagai hasil interaksi antara kerjasama negara, masyarakat, dan aktor non-negara dengan penekanan kepada partisipasi, kolaborasi, serta co-production. Kader Surabaya Hebat ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kota, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat, terutama keluarga sasaran stunting, sehingga kebijakan penanganan stunting ini tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga berbasis kebutuhan real di tingkat komunitas. Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang menyediakan kebijakan, anggaran, pelatihan, serta sistem pendukung bagi para kader. Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kelurahan menjadi simpul birokrasi yang berinteraksi langsung dengan kader Surabaya Hebat dalam pendataan, pemantauan tumbuh kembang anak, serta edukasi gizi dan kesehatan ibu dan anak. Di sisi lain, kader sebagai aktor masyarakat berperan aktif dalam melakukan pendampingan keluarga, menyampaikan informasi kesehatan, serta membangun kepercayaan warga. Pola ini mencerminkan prinsip NPG yang menekankan pembagian peran, kepercayaan, dan ketergantungan antar aktor dalam satu jaringan tata kelola pelayanan publik. Nah, namun penerapan paradigma New Public Governance ini dalam program Kader Surabaya Hebat juga menghadapi sejumlah hambatan. Kapasitas kader yang tidak merata, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun komitmen, dapat mempengaruhi kualitas layanan di lapangan.
koordinasi antar instansi pemerintah dan antara pemerintah dengan kader terkadang belum optimal, terutama terkait alur data, pembagian tugas, dan tindak lanjut intervensi stunting. Hambatan lain adalah keberlanjutan motivasi kader, mengingat peran mereka sangat bergantung pada insentif, dukungan moral, dan pengakuan dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program kader Surabaya Hebat telah mencerminkan paradigma New Public Governance, penguatan kapasitas aktor, koordinasi jaringan, dan dukungan keberlanjutan tetap menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Selanjutnya yang terakhir, paradigma New Public Governance dipandang sebagai solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma yang sebelumnya karena secara teoritik NPG berangkat dari titik kritik terhadap keterbatasan old public administration yang terlalu menekankan hierarki dan prosedur, serta new public management yang berfokus pada efisiensi, logika pasar, dan kinerja organisasi secara individual. Dalam konteks masalah publik yang semakin kompleks, saling bergantung, dan lintas sektor, kedua paradigma tersebut dinilai kurang mampu menjawab tantangan kolaborasi dan partisipasi. NPG menekankan bahwa nilai publik tidak dihasilkan oleh pemerintah atau pasar secara tunggal, melainkan melalui interaksi jaringan aktor yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sipil. Secara teoritik, NPG memandang negara sebagai koordinator dan fasilitator jaringan, bukan sebagai pengendali utama, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Keunggulan NPG juga terletak pada kemampuannya mendorong co-production dan kepercayaan antar aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah publik seperti kemiskinan, stunting, kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan hanya dengan instrumen administratif atau mekanisme pasar, tetapi membutuhkan perubahan perilaku. Secara empiris, penerapan NPG terlihat dalam berbagai kebijakan kolaboratif di Indonesia. Program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting menunjukkan bagaimana pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan kader masyarakat, puskesmas, dan keluarga sasaran untuk menghasilkan dampak kesehatan yang lebih efektif dibandingkan pendekatan birokratif semata. Contoh lain dapat dilihat pada penanganan pandemi COVID-19 di mana keberhasilan relatif dalam vaksinasi dan pengendalian sosial sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan media. Dalam kedua contoh tersebut, pendekatan NPG terbukti lebih mampu menjawab kompleksitas masalah publik dibandingkan paradigma karena mengandalkan jejaring kepercayaan sebagai sumber utama dalam menciptakan solusi yang inklusif dan keberlanjutan.